Buat Anda semua yang lagi denger ini, misi kita hari ini tuh simpel. Kita mau ngasih jalan pintas. Betul. Jalan pintas biar nggak pusing sama istilah teknis ya. Bener banget, kan sering tuh kita ngerasa kewalahan sama info-info teknis yang ribet. Nah, hari ini kita mau ngebedah sebuah teks rilis terbaru yang banyak disebut orang sebagai pengubah permainan atau game changer. Ya, dan ini spesifiknya tentang pengumuman peluncuran RPC server di testnet jaringan Pi. Nah, itu dia. RPC Server, Remote Procedure Call. Terdengarnya teknis banget kan buat Anda di rumah. Tapi, mari kita bedah ini. Kenapa sih pembaruan yang kedengarannya super rumit ini disebut-sebut sebagai lompatan besar buat masa depan kontrak cerdas? Halo, buat Anda yang mendengarkan. Santai aja, kita bakal bahas ini pelan-pelan. Jadi pembaruan ini tuh pada dasarnya cuma tentang satu hal, yaitu bikin komunikasi yang mulus banget tanpa batas. Komunikasi omikron siapa, Ri? Antara aplikasi yang lagi dibangun sama blockchain itu sendiri. Ini tuh fondasi yang bener-bener krusial buat ekosistem digital manapun. Tanpa ini, ya aplikasinya nggak bakal bisa ngobrol sama jaringannya. Oke, masuk akal. Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh soal apa aja yang bisa dilakuin sama fitur ini, saya rasa Anda yang lagi dengerin perlu tahu dulu nih, apa sebenarnya RPC server ini, ya kan? Pasti dong. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Jadi gini, sumber kita hari ini fokus banget sama peluncuran resmi RPC server ini di lingkungan testnet. Testnet berarti jaringan pengujian ya? Benar, testnet ini disediain sebagai lingkungan yang aman banget buat nguji dan mensimulasikan kontrak cerdas. Jadi developer bisa ngotak-natik tanpa takut ngerusak sistem aslinya. Ibaratnya kayak kotak pasir buat main-main dulu lah ya sebelum masuk ke dunia nyata. Tepat. Nah, RPC atau Remote Procedure Call ini tuh ngebantu banget biar pembangunan aplikasi blockchain bisa lebih cepat, lebih pinter, dan yang paling penting tuh real time. Berarti ini soal integrasi ya? Biar sistem back-end bisa nyambung ke blockchain Pi dengan gampang? 100% bener. Ini bikin back-end aplikasi nyambung tanpa hambatan sama sekali. Tunggu bentar, biar saya coba kasih analogi ya. Biar Anda yang mungkin nggak punya latar belakang IT bisa gampang ngikutin. Silahkan. Jadi, apakah RPC server ini tuh ibaratnya kayak pelayan di sebuah restoran yang gede banget? Oke, terus? Jadi, aplikasi kita ini pelanggannya, yang lagi duduk di meja. Terus blockchain Pi ini dapurnya, tempat makanan dibuat. Saya mulai paham arahnya. Nah, RPC ini ya pelayannya itu kan yang mastiin pesanan atau data dari pelanggan dikirim ke dapur. Terus makanannya dihidangin balik ke meja secara real time dan nggak ada hambatan. Gitu nggak sih? Wah, itu analogi yang pas banget sih. Yang menarik di sini adalah pelayan yang kita omongin ini bukan cuma sekedar pelayan yang cepat jalannya. Oh ya, terus apa dong? Pelayan ini tuh emang dirancang dari sananya buat mengintegrasikan sistem backend yang super kompleks, secara mulus. Ini syarat mutlak loh buat aplikasi skala besar yang pelanggannya jutaan. Jadi bukan cuma ngelayanin satu meja, tapi ribuan meja di saat yang bersamaan tanpa salah pesanan ya? Bener banget. Makanya ini krusial banget buat ekosistem jaringan Pi ke depannya. Oke, ini jadi makin jelas sekarang. Nah, setelah kita paham bagaimana RPC ini jadi jembatan, atau ya pelayan restoran tadi, kita harus lihat pesanan macam apa aja sih yang bisa dilewatin lewat jembatan ini. Ya, karena disinilah efisiensi biaya buat para pengembang itu benar-benar kejadian. Betul. Di sumber teks yang kita baca, ada pembahasan soal fitur utama dari RPC server ini, dan mereka membaginya jadi dua jenis panggilan, kan? Betul, ada dua sisi koin lah ibaratnya. Fungsionalitasnya dibagi dua. Yang pertama itu panggilan hanya baca atau read-only calls, dan di dokumennya dibilang ini tuh gratis, sepenuhnya gratis dan instan. Ya, dan nggak ada biaya gas atau gas fee sama sekali. Pengembang bisa narik saldo, ngecek status, narik data, bahkan di sumbernya ada notasi spesifik 100M gitu yang nandain pengambilan data ya. Iya, benar. Itu semacam penanda untuk query pengambilan data yang mulus tanpa hambatan.
Oke, itu yang pertama yang gratis. Terus yang kedua adalah transaksi perubahan negara atau stage changing transactions. Nah, ini kebalikannya, ini berbayar. Tepat sekali, transaksi jenis ini dipakai buat nerapin logika kontrak cerdas dan memperbarui data di dalam blockchain. Nah, tunggu sebentar. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Saya harus tanya kritis nih ke Randa. Boleh, silakan. Kenapa harus repot-repot misahin fungsi ini jadi yang baca aja gratis, tapi yang ubah status kok berbayar? Ini kan sangat penting buat developer ya. Sangat penting, betul. Tapi kan ini masih di testnet, jaringan uji coba. Bukannya uangnya juga uang mainan. Harusnya kan semuanya digratisin aja biar developer bebas berekspresi. Kenapa dikasih beban bayar segala? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya ada di prinsip efisiensi yang tersirat di sistem ini. Maksudnya efisiensi gimana tuh? Gini, kalau kita cuma memeriksa saldo atau ngecek status, tindakan itu kan nggak mengubah bentuk asli dari blockchain-nya. Oke, jadi cuma ngintip data doang ya? Benar. Cuma ngintip. Makanya itu nggak makan sumber daya komputasi yang besar, makanya dibebasin dari biaya gas, gratis. Masuk akal. Terus kenapa yang ubah status harus bayar pakai gas testnet? Karena pas seorang developer nerapin logika kontrak cerdas, mereka itu mengubah status data di seluruh jaringan. Itu mensimulasikan kondisi dunia nyata. Jadi di dunia nyata itu komputasi berat ya butuh biaya real. Persis. Ini tuh cara mereka ngajarin dan ngebiasain pengembang buat ngebangun aplikasi yang efisien dari awal. Oh wow, jadi kalau digratisin semua di testnet, developer bakal nulis kode yang boros gitu ya? Benar banget. Kalau dari awal udah dimanjalin gratisan, nanti pas rilis di jaringan utama atau mainnet, aplikasi mereka bakal makan biaya transaksi yang gila-gilaan karena kodenya nggak efisien. Wah ini pintar main nih, Vi. Memaksa efisiensi sejak di lingkungan simulasi. Kayak maksa atlet latihan pakai beban berat biar pas tanding beneran jadi lebih ringan. Tepat sekali analoginya. Nah, sekarang kita transisi sedikit nih. Pemisahan fitur yang super cerdas ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba dari ruang hampa dong. Pasti ada sejarahnya. Oh, jelas. Infrastruktur ini tuh dibangun di atas fondasi yang sebenarnya udah diletakkan jauh sebelumnya. Kalau saya nggak salah baca di dokumennya, ini tuh berkaitan erat sama momentum Protokol 20 dan Protokol 21 ya. Benar. Protokol 20 itu kan berkaitan sama dana kontrak cerdas atau smart contract funds. Ya, dan Protokol 21 itu soal peningkatan dan pemberian hibah atau grants yang lagi berlangsung sekarang kan? Tepat. Jadi ini tuh satu kesatuan. Dan yang bikin lebih heboh lagi, ini ngebuka pintu lebar-lebar buat para node operator. Nah ini, node operator. Apa yang bisa mereka lakuin sekarang dengan adanya RPC ini? Mereka sekarang bisa jalanin server RPC mereka sendiri. Bisa dijalankan secara pribadi atau publik untuk memberi daya pada ekosistem. Wah, bisa pribadi atau publik ya? Terus buat pengembangnya sendiri gimana? Apakah mereka udah bisa nyoba ini sekarang? Udah dong. Di dokumen rilisnya bahkan dikasih detail teknis. Pengembang bisa mulai nguji SCA-RPC Tikiki CRU sekarang juga. Ada link khususnya kan ya? Ada. Mereka bisa akses lewat URL rpc.testnet.minpi.com. Dan ada perintah spesifiknya juga yang dikasih lihat di dokumen itu. Kalau nggak salah pakai perintah CURL ya? Bener banget. Mereka nyertain header spesifik application JSON dan perintah metode getHealth. GetHealth ya. Jadi developer bisa langsung ngeping servernya buat ngetes kesehatannya. Kayak nanya, server kamu hidup nggak? Gitu ya? Iya, persis kayak gitu. Itu cara tercepat buat ngetes apakah jembatannya berfungsi. Oke, biar saya susun ulang gambaran besarnya nih buat Anda yang dengerin biar nggak kelewatan poin pentingnya. Silakan, dirangkum aja. Jadi, Protokol 20 dan 21 itu ibaratnya kayak membangun fondasi infrastruktur keuangannya, ngumpulin dananya. Betul? Terus sekarang, peluncuran RPC server ini tuh adalah pintu gerbangnya, jadi jalan masuknya gitu. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, itu benar-benar menegaskan apa yang dibilang di sumber kita. Apa tuh yang ditegasin? Bahwa ini tuh bukan sekedar pembaharuan teknis yang biasa-biasa aja. Ini beneran pintu gerbang ke aplikasi Pi asli. Pintu gerbang utama ya? Iya, ekosistemnya tuh lagi tumbuh pesat banget sekarang. Infrastrukturnya siap, dananya siap, sekarang jembatan buat nyambungin semuanya udah dibuka. Wow, jadi apa arti dari semua ini? Mari kita rangkum poin-poin utamanya khusus buat Anda. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan
dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Pada intinya, jaringan Pi baru aja ngebuka sebuah jalan tol yang aman, efisien, dan sangat terstruktur melalui server RPC di testnet ini. Jalan tol khusus buat para pengembang ya? Benar, biar mereka bisa ngebangun masa depan aplikasi blockchain yang terintegrasi penuh. Nggak ada lagi jalanan macet buat transfer data. Dan ini penting banget buat di-highlight. Mungkin Anda yang lagi dengerin mikir, saya kan bukan developer. Saya nggak ngerti kode get help tadi. Terus apa untungnya buat saya? Nah iya, kenapa pendengar biasa harus peduli sama semua ini? Karena gini, kemudahan yang dikasih ke para node operator dan pembuat aplikasi ini ujung-ujungnya bakal berimbas langsung ke Anda sebagai pengguna. Imbasnya dalam bentuk apa tuh? Anda bakal segera ngeliat dan ngerasain aplikasi-aplikasi jaringan Pi asli yang jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas pas beroperasi di dunia nyata. Nggak ada lagi aplikasi yang loadingnya lama atau transaksinya nyangkut ya? Betul, semua karena fondasinya udah dibikin sangat efisien sejak di testnet. Sangat menarik. Nah, sebelum kita nutup sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, saya mau ninggalin sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Wah, pertanyaan apa nih? Sumber kita tadi kan nyebutin dengan sangat jelas bahwa node operator dapat menjalankan server RPC ini secara pribadi atau secara publik untuk memberi daya pada ekosistem. Iya, itu poin krusial yang tadi kita bahas. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau kekuatan untuk menjalankan infrastruktur inti ini diserahkan langsung ke tangan komunitas dan bukan cuma dikuasai sama satu server terpusat milik perusahaan raksasa, Oke. bagaimana hal itu akan mengubah definisi tentang siapa yang sebenarnya memiliki atau mengendalikan internet generasi berikutnya? Wah, itu dalam banget sih. Desentralisasi beneran ya? Tepat. Sesuatu yang layak banget buat Anda eksplorasi dan pikirin sendiri. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi kita hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Pi Network, Pioneer, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $459 เย้